Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ada yang share di grup WA saya mengatakan seperti ini. Lagi di apel nih sama Dana Rupiah maksa nyuruh bayar. Dia tunjukin profil yang ada di WA-nya, gambarnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu, makin kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang total hutang macet 126 miliar per awal Januari 2025. Nah, pinjol-pinjol apa aja itu yang banyak sekali digalbaikan? Kita akan bahas secara tuntas, tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya mau menginformasikan dulu ya, ada salah satu platform pembelanjaan e-commerce yang ternyata sudah ditutup, dan di dalamnya ini terdapat paylater yang mungkin sekarang ini sedang kalian galbaikan. Nah, kita cari tahu dulu apa itu platformnya, ini dia buat kalian. Nah, ini dia teman-teman ya, mungkin sebagian kalian ada yang sudah tahu ataupun belum tahu. Kita baca dulu ya. Saham Bukalapak anjlok nyaris 5% usai umumkan tutup marketplace-nya. Nah, ini baru diunggah kemarin 8 Januari tahun 2025. Kita baca dulu informasinya ya. Bukalapak resmi menutup layanan marketplace mulai hari ini Selasa tanggal 7 Januari. Pengumuman itu disampaikan di blog resminya. Perusahaan menyetop penjualan produk fisik seperti handphone, produk fashion, peralatan rumah tangga, makanan, dan lainnya. Namun pembeli masih bisa berbelanja hingga 9 Februari 2025. Bukalapak menyatakan menutup marketplace ini upaya transformasi untuk fokus pada produk virtual seperti token listrik, pulsa, iuran BPJS, hingga pajak. Kami menginformasikan bahwa Bukalapak akan menjalani transformasi dalam upaya meningkatkan fokus pada produk virtual. Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace. Tuh informasinya ya. Namun yang menjadi pertanyaan, Bukalapak ini kan ada payletternya. Nah, bagaimana dengan nasib mereka yang galbay di Bukalapak payletter ataupun masih ada cicilan? Nah, kita baca dulu informasinya ya. Ternyata Bukalapak payletter itu telah menutup payletter buka cicilan, tetapi konsumen bisa pakai Kredivo. Karena Bukalapak ini bekerja sama dengan Kredivo, dan ini sudah terjadi di tanggal 29 Februari lalu ya, sudah menutup layanan payletternya. Nah, buat kalian semuanya yang masih ada galbay di aplikasi Bukalapak payletter, berarti aplikasinya itu nanti akan dilimpahkan kepada Kredivo. Nah, bagaimana dengan statusnya? Apakah akan dilunaskan ataupun akan tercatat di Kredivo? Jawabannya itu karena sudah dilimpahkan semuanya ke Kredivo, dia akan tercatat di Kredivo. Tetapi saran dari saya, kalian bisa langsung cek slip OJK kalian apakah masih ada atau memang sudah dihapus bukukan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi buat kalian yang masih ada galbay di Bukalapak payletter, ternyata Bukalapak payletter ini terkoneksi dengan Kredivo. Jadi kalau seandainya kalian mau galbay, sejauh ini sih galbay aja lah dulu ya, daripada nanti kalian terganggu ekonominya sana sini karena sudah terlanjur banyak menggunakan payletter. Daripada makin menjadi-jadi kayak lubang tutup lubang tidak ada selesainya, lebih baik galbay aja dulu, nggak usah pikirkan slik OJK. Yang penting perbaiki dulu ekonomi, nanti baru kalian selesaikan satu persatu ya. Berarti intinya Bukalapak payletter ini masih ada di bawah naungan daripada Kredivo gitu teman-teman ya. Nah, salah satu contoh ternyata di awal Januari ini, tepatnya masih di awal-awal Januari teman-teman ya, tercatat hutang kredit macet itu per Desember terakhir kemarin itu senilai 126,4 miliar. Nah, ini dia informasinya ya teman-teman. Kredit macet dipinjol bertambah 126,4 miliar jelang Nataru, Natal dan Tahun Baru. Jadi informasi ini diupload memang dibagikan untuk per Januari. Karena kalau sudah hutang macetnya segini, otomatis akan bertambah lagi di awal tahun 2025. Ini baru terjadi 7 Januari 2025 ya. Kita baca ke bawah.
Kredit macet dalam layanan pinjol dari P2P Lending meningkat jelang periode Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Hal ini ditandai meningkatnya one prestasi 90 hari yang tercatat di Vintage P2P. Nah, saya sudah sebutkan ya, tingkat one prestasi 90 hari artinya orang yang gagal bayar dalam masa 3 bulan. Lanjut lagi, Kepala Eksekutif Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan lainnya, Agus menyampaikan pinjaman di Vintage P2P Lending mencapai 75,60 triliun sampai dengan November 2024. Nah, ini sudah saya jelaskan juga kemarin ya di vlog sebelumnya yang disampaikan oleh Bapak Agusman ini terkait dengan rapat tahunan OJK. Nah, disampaikan lagi di bawah ini, sebelumnya OJK juga telah melaporkan bahwa Oktober 2024 nilai outstanding pinjaman P2P Lending tumbuh 29,23% menjadi sebesar 75,2 triliun. Artinya, orang yang melakukan pinjaman sampai per Oktober kemarin itu dengan nilai 75,02 triliun. Merujuk deretan data tersebut dapat diketahui bahwa nilai kredit macet di pinjol meningkat dari 1,77 triliun per Oktober menjadi 1,90 triliun November atau sebelum periode Nataru 2024-2025. Artinya terjadi peningkatan kredit macet di pinjol senilai 126,4 miliar. Berarti dari 75 triliun ada sekitar 1,90 triliun orang yang galbay. Bukan nilai yang kecil teman-teman, bukan nilai miliaran lagi. Kenaikannya itu mencapai 126 miliar. Nah, buat teman-teman semuanya yang masih ada galbay di sini, di galbay dimanapun aplikasi yang sedang kalian gunakan, baik itu di Easy Cash, baik itu di Akulaku, Kredivo, 360 Kredi, ataupun sekarang pinjam duit, pinjam dan pinjol apa saja yang tergolong pinjol legal. Saran dari saya ya, ini mungkin solusi yang tepat bagi kalian untuk saat ini, karena memang di tahun 2025 ini sudah saatnya untuk berani galbay. Pinjol itu tidak akan pernah bisa ditutup sama OJK, kecuali yang pertama, pinjol itu bangkrut dengan sendirinya. Yang kedua, pinjol itu memang mengembalikan izin kepada OJK. Itu saja dua. Berarti cara satu-satunya untuk mencapai ini adalah dengan cara yang pertama itu kan adalah wajib galbay. Kenapa saya bilang kalau wajib galbay? Ya karena memang itu satu-satunya jalan agar pinjol itu bisa ditutup dengan cara memang mereka mengajukan penutupan diri mereka sendiri. Ya tuh, yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang pinjol itu ada DC lapangannya, selalu saya sampaikan, jangan pernah kalian menggunakan emosi kalian untuk menghadapi DC, dan jangan pikirkan sesuatu yang belum pernah terjadi itu akan sampai. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Ada yang share di grup WA saya mengatakan seperti ini. Lagi di apel ini sama Dana Rupiah maksa nyuruh bayar. Dia tunjukin profil yang ada di WA-nya, gambarnya gini, yang datang cewek Batak masih ABG. Nah, sering kan ya kalian mendapatkan yang seperti ini, terus sering kepo ngelihat profil dari WA DC-DC-nya. Saya perjelas dulu ya. Nih, bentuknya seperti ini. Siapa yang sering ngedapetin WA foto profilnya itu orang seram, orang Ambon seperti ini? Ternyata yang datang itu adalah cewek, orang Batak, masih ABG. Berarti kalian selama ini itu dikepoin atau dihoakin sama semua DC-DC-nya. Makanya selalu saya sampaikan, jangan pernah baca WA dari DC ataupun kepo ngeliat foto profilnya, karena itu bikin kalian ketakutan sendiri, bikin bingung sendiri. Padahal hal yang belum terjadi itu tidak seperti yang kalian pikirkan. Nah, lanjut lagi. Kemarin gak sempat tanya, aku tanya karena baik-baik juga sih. Mereka datang berdua, cowok sama cewek, hawa-hawa minta uang bensin dan kopi, cuman aku pura-pura bego aja. Nah, ini benar sekali teman-teman ya, jangan pernah ngasih uang bensin atau kopi kepada DC yang datang. Itu urusan dia sama perusahaan, mau dia dibayar bensinnya atau enggak itu urusan dia karena dia bekerja. Jadi tugas kita kalau belum ada dana, sampaikan saja baik-baik bahwa kita belum ada dana. Nah, biarkan aja DC-nya pulang dan jangan pernah nego dengan DC gitu ya. Ya, itu yang perlu kalian kurangi di tahun 2025 ini.
Ya, lanjut lagi. Banyak sekali yang khawatir untuk disebar data. Ya, dari tahun lalu sampai tahun sekarang saya selalu sampaikan, semua orang yang disebar data itu rata-rata mereka yang menghilang, mengganti nomor dan sama sekali tidak bisa dihubungin. Ya, itu mereka datanya disebar dengan cara mereka mencoba untuk mencari nomor-nomor siapa saja yang bisa dihubungin. Kemudian lagi saya sudah selalu sampaikan, kalau memang tidak ingin ini terjadi, yang pertama kalian lakukan adalah tetap aktifkan saja nomor kalian. Kemudian aktifkan get contact ataupun Truecaller yang berbayar. Nah, itu sudah aman. Amannya berapa persen? Amannya 50%. Kenapa saya bilang 50%? Karena yang kalian harus pastikan di dalam pikiran kalian, setiap orang galbay itu pasti ada resiko. Resiko apapun itu emang harus dihadapi. Nah, yang selanjutnya ada beberapa pinjol-pinjol yang memang mencari kalian ke alamat domisili. Akulaku, Kredivo, HCI itu memang nyari alamat kalian tuh ke alamat domisili. Jadi kalau ada yang model seperti ini, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, jangan pesan paket atas nama kalian. Karena apa? Biasanya DC juga akan ngecek di alamat paket, ya kan? Kemudian kalau sudah kalian menggunakan BPJS, otomatis DC itu akan ngecek dari BPJS. Itu sudah tidak bisa kita pungkiri. Berarti salah satu caranya itu adalah santai saja, sekalipun DC datang sampai ke alamat kalian, hadapi. Jangan pernah bayar DC ataupun kasih DC uang jalan. Karena apa? Nanti DC akan datang lagi dan akan memanfaatkan kalian. Jangan pernah percaya joki. Galbay mandiri, kuat mental, banyakin teman-teman yang galbay, dan jangan pernah percaya apapun omongan orang langsung 100%. Perlu disaring, dipilah lagi untuk kebaikan kalian. Gimana teman-teman ya? Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan pada kalian pada hari ini. Semoga ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Kalian kuat mental dan kalian lebih semangat lagi bahwa saat ini saya harus berani galbay. Tahun 2025 ini tahun saatnya saya berani galbay. Oke teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.